Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan manhwa Shellchopper, yang mana pada part sebelumnya Shellchopper sedang berusaha untuk menjinakkan monster Griffin. Dan sebelum kita lanjut ke videonya, Mimin mengucapkan minal izin wal faizin buat teman-teman semua. Mimin mohon maaf apabila banyak kesalahan yang telah Mimin lakukan. Oke, tanpa basa-basi, kita langsung saja ke videonya. Pada akhirnya, sang chopper pun mendaratkan sebuah tusukan tepat di kepala monster Griffin. Hal itu pun tentu saja membuat monster Griffin berteriak kesakitan. Namun sayangnya, tenaganya tak cukup untuk membuat tusukan itu lebih dalam. Sang chopper pun melompat serta mencoba untuk menjaga jarak dengan monster Griffin. Mengetahui bahwa monster Griffin itu memiliki sebuah kecerdasan layaknya manusia, sang chopper pun berpikir, jika aku tidak bisa mengalahkannya, maka aku tidak akan pernah bisa menjinakkannya. Jadi mungkin aku bisa menggunakan trik ini sekarang. Sang chopper pun dengan sangat cepat langsung melompat menuju ke arah monster Griffin. Setelah berada tepat di hadapan monster Griffin, Salzburg pun langsung melakukan sebuah tebasan yang mengarah ke kakinya. Akan tetapi, tebasan itu masih mampu dihindari oleh monster Griffin. Malahan monster Griffin itu langsung memberikan sebuah serangan balik. Dia pun menyiapkan sebuah serangan yang berelemen angin, serta langsung saja menyemburkannya ke arah Salchopper. Salchopper pun mencoba untuk menghalangi serangan itu menggunakan pedangnya. Namun tubuh kecilnya berhasil terhempas dengan cukup kuat, yang membuatnya hampir saja terjatuh ke jurang. Namun sebelum tubuh kecilnya itu terjatuh bebas ke dalam jurang, Salchopper pun berhasil meraih tepian jurang. Salchopper pun merasa bahwa dia ini terlalu ceroboh. Dia lupa karena tubuhnya sekarang berada pada usia 3 tahun, bukan di usia 30 tahun. Dia pun kembali berusaha untuk menaiki tebing itu. Dia pun langsung ditatangi oleh monster Griffin. Salchopper pun berkata, sial sekali, dengan tubuhku ini, aku akan menjadi samsak hidup untuknya. Salchopper pun lalu mengingat akan sebuah hal yang sangat penting. Dia pun menoleh ke arah sebuah gua. Bagaimanapun caranya, aku harus bisa mencapai gua itu. Di saat Salchopper sedang memikirkan bagaimana caranya untuk bisa ke gua itu, monster Griffin pun sudah menyiapkan serangannya kembali. Monster itu langsung saja menyerang Salchopper terus-menerus dengan elemen anginnya. Salchopper dengan tubuh kecilnya pun hanya bisa menghindari serangan-serangan itu. Di tengah-tengah dia menghindari serangan itu, dia terpikirkan sebuah ide yang cukup gila. Salchopper pun berkata dalam hati, karena tidak ada cara lain untuk melarikan diri, mengapa aku tidak menahan serta menggunakan serangan ini untuk bisa mencapai gua? Di saat dia sudah berada di posisi yang tepat, Salchopper pun berhenti serta langsung melompat. Seperti yang dia duga, serangan dari monster itu benar-benar diarahkan kepadanya. Salchopper pun langsung menahan serta terhempas menuju ke dalam gua. Di tengah-tengah tubuhnya yang sedang melayang, dia pun menggunakan sumpah bayangan untuk menghilangkan luka dari serangan monster Griffin, serta untuk bisa menggunakan kekuatan milik Alan. Alan yang mendapati bahwa Salchopper menggunakan sumpah bayangan, dia yang sedang bersantai di rumahnya, tiba-tiba saja langsung jatuh pingsan. Hal itu pun tentu saja membuat penjaga yang bersama Alan merasa sangat panik. Bagaimana bisa? Apa yang terjadi dengan Tuan Muda? Lalu kita berpindah lagi ke arah Salchopper. Setelah berhasil memasuki gua itu, Salchopper pun langsung berlari untuk memasuki gua tersebut. Monster Griffin yang mengetahui Salchopper masuk ke dalam gua, dia pun langsung mengejar Salchopper dengan sangat cepat. Namun tiba-tiba saja monster Griffin itu berhenti. Dia pun merasa sangat terkejut dengan hal yang dilakukan oleh Salchopper. Ternyata Salchopper sedang
menyandera anak dari monster Griffin. Ternyata kue yang dimaksud oleh Sal Chopper adalah sarang dari monster itu. Sal Chopper dengan senyum kemenangannya, dia pun berkata dalam hati, hanya sedikit orang yang mengetahui bahwa sekuat apapun Griffin, anak-anaknya tidak memiliki sayap dan rusak yang membuat mereka tidak dapat terbang. Mengetahui Sal Chopper yang sedang menyandera anaknya, Griffin pun merasa sangat marah. Dia pun langsung memancarkan aura kekuatannya. Sembari dia menanyakan kepada Sal Chopper, sebenarnya apa yang kamu inginkan? Sal Chopper dengan sangat tenang meminta untuk monster Griffin tidak usah khawatir bahwa dia tidak akan menyakiti anaknya. Sebaliknya, bahwa dia bisa menyembuhkan sayap milik anaknya. Namun, hal itu tidaklah gratis. Dengan wajah liciknya, Sal Chopper pun mengajukan sebuah persyaratan. Namun, kita berpindah terlebih dahulu ke arah para pengawas. Salah satu dari pengawas itu pun mengatakan, sudah tidak ada suara, mungkin semuanya sudah mati. Ayo kita pergi dan melaporkannya kepada kepala keluarga. Tapi tiba-tiba saja monster Griffin itu muncul tepat di belakang para penjaga. Dengan aura dari monster Griffin, kedua penjaga itu pun merasa sangat ketakutan. Lalu Sal Chopper muncul yang berada di punggung monster itu. Hei hei hei, mau pergi kemana kalian? Dengan senyum liciknya, Sal Chopper ingin memberi sebuah pelajaran yang tidak akan pernah dilupakan oleh mereka. Sal Chopper pun meminta monster Griffin untuk menyerang kedua penjaga itu. Alih-alih untuk memberi sebuah pelajaran, ternyata Sal Chopper meminta monster Griffin untuk membunuh kedua penjaga. Monster Griffin pun langsung memakannya dengan sangat lahap. Setelah melakukan itu, monster Griffin pun berkata, aku sudah melakukan apa yang aku janjikan padamu. Sekarang saatnya kau menepati janjimu padaku. Sal Chopper pun menjawab, baiklah. Ayo kita pergi dan bawa aku ke tempat rahasia di bagian paling utara pegunungan ini. Beberapa saat kemudian mereka sudah berada di tempat yang bernama Stoneland. Serta mereka bersiap untuk memasuki pintu yang sangat besar. Griffin pun mengatakan kepada Sal Chopper, seperti yang kita sepakati, pergi dan ambil pedang Perseus. Lalu bantu aku untuk mendapatkan darah Medusa yang bisa menyembuhkan segalanya. Dengan tersenyum, Sal Chopper pun menjawab, itu tidak masalah. Dengan senyum liciknya, Sal Chopper berkata dalam hati, tapi sayang sekali. Tujuanku bukanlah pedang Perseus, apalagi membantu Griffin. Yang aku inginkan adalah menggunakan Griffin untuk menghancurkan tempat ini. Monster Griffin pun langsung membuka pintu yang berada tepat di hadapannya. Setelah membuka pintu itu, mereka pun diperlihatkan dengan apa yang berada tepat di balik pintu tersebut, yang mana terdapat sebuah patung yang berrambut ular serta berwajah sangat mengerikan. Patung itu pun berukuran tidak normal. Patung itu benar-benar sangat besar, serta dikelilingi oleh 3 patung kecil. Sal Chopper bersama dengan monster Griffin berjalan mendekati patung-patung tersebut. Lalu kita diperlihatkan dengan ingatan milik Sal Chopper, yang mana ketika dia berusia 12 tahun, Patriarch mengirim pasukan bayangan ke tempat ini untuk mengambil pedang Perseus dan diberikan kepada Alan. Serta kami disuruh untuk melawan Medusa, yang mana arena milik patung Medusa dapat mengubah pasukan bayangan menjadi patung Secret Realm. Para pasukan bayangan pun mengalami kerugian yang sangat besar, yang mana kami disuruh untuk mengalihkan perhatian dari Medusa. Dan hanyalah aku satu-satunya orang yang selamat. Pedang Perseus hanya dapat dipegang oleh individu yang memiliki S-Rank. Dan hanya Alan yang memiliki kemampuan S-Rank itu. Dengan sangat mudah dia bisa mengalahkan dan membunuh Medusa. Sampai pada akhirnya Alan berhasil menjadi jenius yang dipilih oleh Holy Sword.
serta mendapatkan sumber daya koneksi dan bawahan yang tak terhitung jumlahnya. Dengan senyuman licik, Chopper pun bertekad bahwa jika aku tidak bisa mendapatkannya, aku tidak akan biarkan Alan memilikinya. Monster Griffin pun bertanya kepada Alan, di mana pedangnya dan di mana darahnya? Kenapa hanya ada tumpukan batu yang sudah pecah? Lalu mereka dikejutkan dengan pintu yang tiba-tiba saja tertutup. Griffin pun merasa sangat marah. Apa kau coba-coba untuk menipuku? Chopper pun dengan wajah ketakutannya mencoba untuk memberitahu Monster Griffin. Lihat, ada di belakangmu. Ternyata patung-patung kecil yang mengelilingi patung besar itu sudah bisa bergerak. Griffin pun terlihat mengamuk serta bertanya-tanya, sialan, kapan patung-patung bodoh ini bisa bergerak? Dia pun langsung melesatkan serangan cakarnya dan langsung membuat satu patung hancur berkeping-keping. Namun hal itu sayangnya belum cukup untuk mengalahkan patung-patung itu. Terlihat patung-patung itu mampu beregenerasi. Chopper pun terduduk lemas melihat kejadian itu. Chopper pun berkata, Dieno, Enyo, Pembredo. Mereka adalah saudara perempuan dari mitologi Yunani. Ketika patung itu tidak memiliki 5 organ tubuh, seperti halnya saudari Graiae dalam mitologi, mereka memiliki mata dan gigi yang sama. Karena dia dan Medusa adalah putri dari Dewa Laut, mereka memiliki kekuatan untuk mengendalikan air. Lalu terlihat Monster Griffin yang tengah bersiap dengan apa yang ada di hadapannya. Seperti yang dikatakan oleh Chopper, ketiga monster itu menggabungkan kekuatannya serta menggunakan elemen air. Chopper kemudian berteriak untuk segera lari. Benar saja, monster itu langsung menggunakan serangan layaknya gelombang tsunami. Griffin pun menyuruh Chopper untuk segera menemukan pedang bersiul. Dan apabila situasi seperti ini terus berlanjut, maka tempat ini akan segera hancur. Dan mereka berdua akan mati di tempat ini. Sembari berlari pun, Chopper mencoba untuk menjelaskan. Mungkin saja ada jalan yang tertulis pada rune di dinding itu. Setelah mengatakan hal itu kepada Griffin, Chopper pun menunjukkan senyum kelicikannya. Yang mana dalam hatinya dia berkata, bagus sekali. Ini seperti apa yang aku inginkan. Hancurkan Secret Realm dan kubur semua yang ada di dalamnya. Dan aku akan melarikan diri melalui Secret Gate yang aku temukan di kehidupanku sebelumnya. Akan tetapi kehancuran seperti ini belumlah cukup. Chopper pun kemudian merencanakan hal selanjutnya. Chopper pun berhenti, lalu kemudian menunjuk ke arah atas gua. Yang mana di atas dinding gua itu terdapat sebuah mata yang seperti mengawasi pergerakan mereka. Serta bola mata itu memancarkan sebuah aura sihir hitam. Chopper pun mencoba memberitahu kepada Griffin bahwa pada rune mengatakan untuk menyingkirkan mata yang ada di atas sana, maka monster itu akan berhenti menyerang nantinya. Kemudian kita ditunjukkan dari dekat bagaimana bentuk dari mata itu. Mata itu layaknya seperti mata ular. Setelah mendengar penjelasan dari Chopper, tanpa ragu, Griffin pun langsung melompat. Dia pun langsung bisa mencopot mata itu menggunakan paruhnya. Dan benar saja seperti apa yang dikatakan oleh Chopper. Tiba-tiba saja monster itu merasa sangat kesakitan, serta perlahan-lahan mulai menghilang. Setelah mendarat, Griffin pun berkata, patung-patung sialan itu benar-benar berubah menjadi air. Ini sangatlah mengagumkan. Dari belakang, Chopper pun membalas perkataan dari Griffin. Karena rune mengatakan bahwa setelah Perseus menemukan lokasi Medusa,
hanya setelah mencuri mata dari saudari Grayae. Maka dari itu, mata itu adalah kelemahan saudari Grayae. Setelah itu, Griffin pun menanyakan perihal pedang yang dicari oleh Salchopper. Salchopper pun dengan entengnya menunjuk ke arah suatu tempat, yang mana di tempat itu adalah tempat di mana pedang itu tertancap. Terlihat pedang itu yang mengeluarkan energi api. Kemudian narator menceritakan, Perseus merupakan pedang untuk memenggal kepala Medusa, lalu menumpahkan darah yang berwarna merah dan hijau, yang mana dari darah merah itu mampu meracuni semua jiwa yang hidup hingga mati. Dan sebaliknya dari darah hijau adalah darah yang dapat menyembuhkan semua penyakit. Lalu tiba-tiba saja monster yang berada di belakang mereka mengeluarkan cahaya dari matanya. Lalu Salchopper mengatakan sebuah rahasia kepada Griffin. Griffin pun menanyakan rahasia apa yang dimaksud oleh Salchopper. Salchopper pun mengatakan munculnya pedang Perseus adalah kebangkitan dari monster Medusa. Dan patung itu pun kemudian mulai bisa bergerak, diiringi oleh serangan-serangan dari rambut monster itu yang langsung mengarah ke arah monster Griffin. Dan dari sinilah pertarungan yang sangat mengerikan antara monster Griffin melawan Medusa dimulai.